Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa Rungkut 1 rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini kita diberikan takdir oleh Allah bisa dipermudah langkah kaki kita untuk melakukan salah satu ketaatan, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan selalu dalam ketaataannya hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini kebetulan Januari ini tanggalnya sama dengan penanggalan Hijriyah, ya, tanggal 22 Januari bertepatan dengan 22 Rajab, yang insya Allah tidak sampai 2 bulan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Di mulai bulan Rajab ini kita diajarkan untuk sering-sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, judul kita pada siang hari ini yaitu waspada terhadap maghrur. Maghrur itu adalah tipuan. Namun yang dimaksud tipu di sini bukan dalam hal muamalah, bukan rugi, bukan, atau sesuatu yang kita kumpulkan kemudian hilang, bukan itu. Tapi istilah maghrur di sini adalah istilah terperdaya oleh sesuatu yang tidak penting tetapi meninggalkan yang penting. Ini maghrur. Oleh karena itu berkaitan dengan ilmu fikih, pentingnya kita mengetahui mana-mana yang wajib, mana-mana yang sunnah, yang haram, yang mubah, yang makruh. Itu adalah dalam rangka supaya tidak salah prioritas. Jadi ada yang sifatnya itu ibadah tapi kita anggap enggak ibadah. Seperti bekerja. Sebetulnya bekerja itu ibadah, tapi kita katakan itu urusan dunia. Betul, urusan dunia, tapi itu bisa ibadah ketika niatnya benar. Maka dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa betapa banyak orang yang melakukan amalan dunia tetapi dengan niat akhirat, maka dia akan menjadi amalan akhirat. Betapa banyak pula orang yang beramal amalan akhirat namun dengan niatan dunia, maka amalan tersebut menjadi amalan dunia. Jadi jangan kita kira bekerja itu semata-mata urusan dunia. Dia bisa akhirat kalau niatnya itu baik untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga. Beda lagi dengan niat-niat yang lain. Begitu pula sebaliknya, amalan-amalan akhirat seperti sholat atau puasa atau dan lain sebagainya termasuk sedekah, itu pun bisa masuk kategori amalan dunia ketika disisipi oleh niat-niat yang duniawi. Nah, oleh karena itu dalam ilmu-ilmu fikih yang kita kaji sebelum-sebelumnya dengan banyak kiai atau ustaz, itu kita mungkin hanya tahu fikih dasar. Tapi ada fikih itu yang sifatnya harus kita perinci sehingga kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita melakukan sunnah tidak sampai meninggalkan wajib. Lah, terkait dengan hal ini, kata gurur itu berasal dari ayat Quran, i'lamu annamal hayatad dunya
la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan belaka dan banyak anggur-angguran, banyak mainan, banyak nganggurnya. Wazinatun, dan dunia itu adalah perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan dunia itu adalah tempat saling berbangga-banggaan antara kalian, kata Allah. Bil amwali wal aulad, pada urusan harta dan urusan anak. Kata Allah seperti itu. Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musarran thumma yakunu hutama. Sebagaimana ada lahan yang tanamannya itu membuat takjub para petani. Kemudian lahan tersebut, tanaman tersebut menjadi kuning, kering, mateng, tapi tiba-tiba habis, tiba-tiba hancur. Itu kata Al-Quran surah Al-Hadid. Artinya Allah di sini mengingatkan bahwa dunia itu tempatnya permainan. Maka kita akan menemukan di dunia itu orang untung, orang rugi, orang kalah, orang menang. Dunia sendiri berasal dari kata adna. Adna itu lawan dari a'la. Kalau kita sujud Bapak Ibu, doa kita subhan rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku, yang maha luhur, yang maha tinggi. Sehingga lawan kata dunia itu adna. Lawan kata a'la itu adna. Berarti maha rendah. Dunia itu rendah sekali. Di mana sisi rendahnya? Karena tidak ada yang awet di dunia itu. Gantengnya kita akan habis, cantiknya kita akan habis, uang akan suatu saat akan habis. Suatu saat uang akan habis. Apa yang enggak pernah habis? Nasi pun bisa basi. Tidak ada yang tidak sirna. Konon yang katanya Raja Majapahit itu besar kerajaannya, istananya. Mana sekarang? Tidak ada. Hanya beberapa candi saja. Kerajaannya tidak ada. Musnah. Pada akhirnya musnah, enggak ada. Hanya tinggal nama. Nah, itulah Allah maksud dari ayat tersebut. Allah ingin mengingatkan bahwa ada yang lebih substansi, bukan dunia. Dunia itu tempatnya main-main saja dan tempatnya bangga-banggaan. Artinya kita sudah merasakan bahwa kadang-kadang kalau kita saat jadi anak, kemudian berhasil masuk di suatu instansi yang bagus, atau sekolah negeri misalnya, atau kita sendiri melihat anak kita berhasil masuk perguruan tinggi negeri, pasti toh di antara kita ini banyak yang cerita ke tetangga, anakku alhamdulillah masuk universitas ini, kedokteran ini, anakku, nah begitu. Itu bangga, saling berbangga. Tidak apa-apa, tempatnya memang seperti itu di dunia itu. Tapi Allah hanya ingin mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu tidaklah lain kecuali hanya perhiasan yang menipu. Perhiasan yang menipu. Kalau sampai kita fokus pada dunia yang sebetulnya bukan substansi, maka kita kehilangan tujuan yang utama. Nah, seperti itu. Oleh karena itu adanya majelis ta'lim itu adalah majelis untuk mengingat-ingat tujuan kita yang utama, yaitu beribadah dalam rangka mematuhi atau dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita jangan sampai kemudian membuat kita lalai dari kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah makalah dinyatakan bahwa man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang tersibukkan dengan kewajiban sampai dia lalai dari yang sunnah, ya, sibuk dengan kewajiban tapi sampai dia lupa dengan yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia adalah orang yang dimaafkan. Sebaliknya, wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Nah, ini maghrur ya.
Barang siapa yang sibuk dengan urusan yang sunnah, nafil, yang sunnah, kemudian dia lalai dari urusan yang wajib, maka inilah yang disebut dengan maghrur, yang tertipu dengan amalnya. Ini persiapan menuju Ramadan. Persiapan menuju Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita amati di dalam hadis-hadis Nabi, dalam literasi agama itu kebanyakan kita menjumpai amalan yang dijelaskan pahalanya itu yang sunnah. Contoh sholat qobliyah subuh, raqaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jenengan tahu pahala sholat subuhnya? Tidak tahu. Tahunya malah yang qobliyah subuh. Gitu. Leres sebutan lagi. Kula gak ngerti kok pahalane subuh, malah ngertian yang sebelum subuh malah. Banyak puasa yang sunnah ya. Puasa kayak puasa Muharram ya, atau puasa-puasa yang lain ya. Yang sebelum Idul Adha itu ya. Itu yukaffirus sanah al-madiyah. Itu bisa melebur dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang. Tapi kita nggak pernah tahu pahala puasa Ramadan. Hanya begini aja. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi saja. Itu aja. Tiap tahun itu diulang-ulang gitu ya. Yang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk diantaranya salat tahajud. Asa rabbuka ayya ba'atsaka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan tempat yang mulia bagi orang yang melaksanakan tahajud. Kita tidak pernah tahu pahala sholat isya-nya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah yang barangkali bisa membuat kita tertipu. Kalau nggak punya ilmu tertipu. Banyak orang tuh nun sewu, mohon maaf, korupsi, kemudian dari harta korupsinya dia mensedekahkan sebagian dengan niat menawa dosane korupsi diampuni gara-gara sedekah, tapi sedekahnya pakai uang korupsi. Ini kan salah prioritas. Harusnya sedekah itu kan sunnah, menjaga amanah harta itu wajib. Nah ini kan berarti dia memberatkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini diantara yang salah prioritas seperti itu. Terus, kita semangat sholat taraweh nanti di bulan Ramadan ke masjid, tapi saat sholat yang enggak taraweh enggak ke masjid, itu salah prioritas. Saat sholat fardunya enggak ke masjid, saat tarawehnya ke masjid, itu salah prioritas. Padahal kalau kita memahami kaidah fikih, ya, al-muta'alliqah bi dzatil ibadah afdal bi makaniha, afdal min makaniha. Sesuatu yang bergantung pada zatnya ibadah itu lebih afdal dari tempatnya ibadah. Misalnya seperti ini. Lebih baik mana kita berjamaah di rumah daripada sholat sendirian di masjid? Kira-kira. Nah, ini kan perlu ilmu. Maka kaidah fikih mengatakan sesuatu yang bergantung pada zatnya ibadah, yaitu sholat jamaah itu bergantung pada zat, menjadi zatnya ibadah jamaah. Dibandingkan dengan sholat sendirian di masjid, maka itu afdol al-muta'alliqah bi dzatil ibadah. Lebih utama sesuatu yang menjadi zatnya ibadah. Jadi jamaah di rumah itu lebih baik dari sholat sendiri di masjid. Jawabannya seperti itu. Sehingga kalau dengan jamaah di masjid dapat dua-duanya. Termasuk pula bagaimana hukumnya saat azan berkumandang, kemudian itu menjadi awal waktu sholat, tapi tidak nemu jamaah, sepi, cuma sendirian. Dibanding nunggu dulu, waktunya terlewat, sampai ada jamaah datang. Nah, ini juga perlu ilmu. Maka yang paling baik nunggu jamaah datang, sehingga kemudian kita mendapat jamaah daripada awal waktu. Itu juga perlu ilmu. Nah, informasi tentang prioritas ini kan tidak kita dapat kecuali di majelis ilmu.
Makanya pentingnya kita jangan sampai mabrur, jangan sampai tertipu dari hal-hal yang sebetulnya bukan substansi. Ini urusan fikih. Namun ada urusan-urusan yang lain. Urusan-urusan yang lain itu adalah ketika dalam kaitannya dengan ibadah. Misalnya ada suatu cerita dikisahkan bahwa orang itu ibadah sangat lama dan sangat taat. Kemudian dia di dalam cerita itu sampai pada akhirnya masuk surga. Allah mengatakan kepada dia, silakan masuk surga dengan rahmatku. Allah bilang begitu. Si abid ini, orang yang beribadah ini kaget mendengar kok masuk surga karena rahmat Allah. Kaget si abid ini. Dia protes, ya Allah, apa aku masuk surga bukan karena amalku? Kok kata engkau karena rahmatmu? Nah, kemudian baik kata Allah, kalau kamu mengaku masuk surga karena amalmu, maka sekarang coba amalmu itu aku bandingkan dengan nikmatku. Akhirnya ditimbanglah amalan dia dengan mata yang diberi oleh Allah, nikmat mata yang diberi oleh Allah. Hasil timbangannya tidak ada apa-apanya ibadahnya itu. Kemudian dia harus masuk neraka karena dia nggak mau masuk surga karena rahmat, nggak mau. Dia maunya masuk surga karena amal. Ya, ini Bapak. Padahal di Quran gini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena kalian beramal. Nah, ini terus gimana ya? Ada kontradiksi. Nah, ini kalau kita ikut kajian, di Quran mengatakan masuk surga karena amal. Dalam hadis mengatakan masuk surga karena rahmat. Nah, yang seperti ini tetap masuk surga karena rahmat. Kenapa? Karena orang itu bisa beramal karena diberi rahmat sehat, diberi rahmat taat. Kemudian Al-Quran menyatakan karena amal itu berdasarkan yang diamalkan apa, dia akan masuk surga tingkat yang mana. Jadi masuklah ke dalam surga yang ini karena amalmu ini. Jadi dua referensi ini nggak saling kontradiksi. Kita itu masuk surga karena rahmat. Bahkan Nabi sendiri itu pernah menyatakan bahwa beliau tidak ada salah dan tidak ada satu dari kita yang masuk surga karena amalnya, kata beliau. Para sahabat mengatakan, apakah engkau juga wahai Rasul? Iya, aku juga. Hanya saja illa ayyadahummadani Allah birahmati wa bifadli. Hanya saja aku dirahmati dan dikasih keutamaan. Kata Nabi seperti itu. Beliau sendiri ini pernah booming dulu ya, booming yang dinyatakan bahwa Nabi gak dijamin surga itu booming gara-gara hadis ini. Padahal kalau kita lihat hadisnya emang benar. Nabi menyatakan tidak ada amal yang menjamin surga. Yang menjamin adalah rahmat Allah. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa saya karena mendapat rahmat dan fadl dari Allah. Nah, jadi kita masuk surga karena rahmat Allah, karena kita diberi iman, diberi Islam, diberi rasa mudah taat, kemudian sehatnya kita bisa kemudian ibadah dengan cara yang paling sempurna. Itu kan karena rahmat Allah. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa jangan sampai amalan-amalan kita menipu kita sehingga kita kemudian salah dalam mengambil substansi. Itu dalam kaitannya dengan ibadah. Sehingga banyak orang yang dikhawatirkan adalah ketika mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketinggalan dari satu sesi pun beramal. Misalnya setiap sholat fardu dia tidak pernah telat qobliyah ba'diyah. Setiap ada majelis taklim dia tidak pernah absen. Setiap ada apapun yang berpeluang untuk melakukan kebaikan dia tidak pernah absen. Tapi kemudian dengan ketaatannya yang sangat banyak ini hingga menjerumuskannya pada hal-hal yang menjadikan dia sombong. Itu adalah orang yang mabrur, ya. Atau dengan banyaknya amalan tersebut sehingga dia meremehkan amalan yang kecil, ya.
meremehkan amalan yang kecil. Sudah taat dari berbagai macam ibadah, kemudian dia pilih tidak sedekah misalnya. Aku wis sholatku wis akeh, posoku wis akeh, sedekah gak wis. Nah, wis cukup kali ini baik ya. Ini diantara yang tertipu. Contoh-contoh yang salah prioritas dalam ranah fikih ya misalnya. Ketika kita sholat sunnah, kemudian orang tua kita memanggil kita agar kita jawab panggilannya, maka hal yang paling harus kita lakukan adalah membatalkan sholat. Ini orang nggak tahu, banyak orang nggak tahu. Ketika kita belum sholat duha, saat hendak kerja, mau kerja atau mau sekolah jam 8 misalnya, berangkat harus tunggu sholat duha dulu. Kalau gara-gara sholat duha kemudian berangkatnya jadi telat. Ini terutama pada kantor-kantor yang nggak pakai ceklock misalnya, jadi telat. Seandainya dia nggak sholat duha, nggak telat, maka sholat duhanya bermasalah. Karena dengan sholat duhanya dia tidak menepati pekerjaannya yang seharusnya datang nggak telat. Nah ini kan salah prioritas. Menepati auku bil uqud, menepati janji dengan orang lain itu wajib hukumnya. Sholat duha hukumnya sunnah. Sholat duha hukumnya sunnah. Lagi yang sering terjadi di masjid, kalau khotib sudah naik mimbar dan mengucapkan kata takwa dan ada makmum baru datang, bagaimana sebaiknya? Apakah dia harus sholat atau tidak? Ini banyak kaul ya yang menyatakan dia bisa sholat tapi dengan cara yang paling cepat, alias dengan memperpendek, dengan cara memperpendek bacaan-bacaannya. Misalnya seorang khotib sudah naik di atas mimbar. Jadi kan gini ya, sholat Jumat itu khutbahnya itu yang zilu manzilatar rakaatain. Khutbah sholat Jumat itu menempati tempatnya 2 rakaat seperti sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat Jumat 2 khutbah dan 2 rakaat. Maka khutbah yang 2 ini adalah menempati penggantinya 2 rakaat sholat zuhur. Sehingga kalau kita sholat Jumat dalam keadaan tidak menangi khutbah itu sama dengan sholat zuhur 2 rakaat. Enggak abdul plus itu, ya. Enggak dapat keabdulan sama sekali. Jadi, ya sholat Jumat yang sempurna atau sholat zuhur yang mendapat 4 rakaat itu seperti sholat Jumat yang sempurna dapat mulai wasiat takwa, mulai wasiat takwa itu sampai sholat Jumat berakhir. Sekalipun itu orang yang tidur. Jadi kalau Prof. Zahro malah agak galak, abahnya Ustaz Afton ya, malah galak beliau itu. Prof. Zahro itu pernah berfatwa, waktu itu saya masih mahasiswa. Beliau pernah mengatakan orang yang tidur saat sholat Jumat, ya saat khutbah Jumat, kemudian dia bangun qomat dan langsung sholat, apakah sah Jumatannya? Sah Jumatannya, tapi dia wajib ngulangi. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti khutbah Jumat. Bagi Prof. Zahro, beliau agak ketat masalah ini. Bahkan beliau pernah ceramah begini khutbahnya. Beliau pernah khutbah begini, saya masih jadi mahasiswa waktu itu di bawah saya. Saya itu pingin khutbah itu cawepet gitu, supaya kecelik sing cangkruan katanya. Supaya kecelik wis moro-moro wis komat itu. Karena kenapa? Karena orang-orang kita itu memang sengaja nunggu komat mau berangkat, menganggap bahwa khutbah itu bukan bagian dari sholat Jumat. Yang dianggap sholat Jumat itu sholatnya, bukan khutbahnya. Nah ini kan salah prioritas. Dianggap seperti pengajian, Pak. Ada pengajian selesai sholat isya, sholatnya itu ya sholat isyanya pengajiannya sunnah akhirnya enggak nyang ya enggak. Tapi kalau sholat Jumat enggak ya.
Sholat Jumat itu 2 khutbahnya menempati 2 rakaat seperti sholat zuhur. Lagi tarawih juga begitu. Tarawih kita itu yang ada khutbahnya, ada ceramahnya juga begitu. Itu kadang-kadang kita salah prioritas. Kadang-kadang kita lebih fokus pada pengajiannya, padahal acara itu tarawih. Acara itu tarawih. Jadi kadang kita ngambil imam tarawih sekaligus penceramahnya itu adalah penceramah saja, enggak dilihat bagaimana dia imaminya gitu. Padahal acara itu acara sholat tarawih, bukan pengajian. Nah, maksud saya gitu. Jadi fokusnya ayo kita adakan tarawih, ada kultumnya. Imamnya ini atas dasar penceramahnya, bukan atas dasar dia ngimaminya. Padahal acara ini sholat tarawih. Gitu. Sholat tarawih itu walaupun nggak ada ceramahnya sahung tarawih tok. Justru malah kalau ceramah yang difokuskan padahal terus kemudian imamnya bermasalah dalam hal bacaan, nah ini salah prioritas. Ini salah prioritas. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang semacam ini harus ada pertimbangan, ya, ada pertimbangan. Kita harus pandai menimbang mana yang sesuai dengan ini, mana yang tidak. Termasuk ketika jenengan menentukan pembicara, ahli apa pembicara itu. Saya itu dapat satu jadwal di salah satu masjid itu ditanya Pak Ustadz ini keahliannya apa? Ditanya Pak, supaya apa? Supaya ini petugas masjid tidak salah kasih tema sesuai dengan keahliannya. Begitu. Ya, saya bahas apa aja tuh balik ke Quran saya. Keahlian saya Quran ya. Keahlian saya itu tajwid Quran. Jadi mau ngomong apa yang paling ahli saya adalah ngomong masalah Quran. Ngomong yang lain enggak berani. Jadi kadang kita sebagai orang awam tuh nganggap ustaz tuh bisa sembarang Pak. Dukun iso, Quran iso, waris iso. Padahal tidak. Para ustaz itu di pondoknya masing-masing punya jurusan. Jadi tidak bisa kita kemudian ada ustaz di satu kampung terus ada orang masukkan jin terus kita minta tolong ke ustaznya suruh ya. Terus ustaznya nggak bisa, saya nggak bisa. Sama ustaz opo loh orang. Salah ini salah, emang nggak bisa begitu. Nggak semua ustaz itu bisa rupiah ya. Kalaupun bisa kebetulan dari ya. Ada latihannya itu rupiah. Itu adalah hal-hal yang harus kita pahami. Jadi terkait makruh ini Bapak Ibu rahimahullah, yang harus kita pelajari adalah informasi dari syariat sehingga kita itu paham mana yang seharusnya wajib, mana yang sunnah, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang nomor 2. Sehingga pada akhirnya kita tidak tertipu oleh amalan yang sunnah tapi kita meninggalkan yang wajib. Atau yang kedua, dengan menghindari mazhur, dengan paham syariat, kita tidak tertipu oleh amalan yang kita ini seharusnya merasa sedikit. Seharusnya kita ini merasa sedikit amal, sehingga kita tetap semangat dalam melakukan hal-hal yang lain. Kita harus mengaca pada orang yang paling banyak beramal di antara kita daripada kita melihat orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita beramal dan melihat orang di bawah kita, maka kita tidak akan menambah ketakwaan. Kita akan nambah takwa kita ketika kita melihat orang yang amalnya lebih daripada kita. Sementara dalam hal urusan dosa juga begitu. Dalam urusan dosa kita harus melihat orang yang tidak punya dosa, lebih tidak punya dosa, yaitu ke anak-anak kecil yang baru lahir. Al-Ghazali mengatakan bahwa agar kamu tidak sombong, maka ikutilah tips seperti ini. Kalau kita melihat orang yang tua, maka kita harus merasa bahwa kita muda. Amalan kita lebih sedikit daripada beliau-beliau yang tua. Kalau kita melihat anak muda, maka kita harus merasakan bahwa anak muda itu dosanya lebih sedikit daripada kita yang sudah tua, karena lebih lama melakukan dosa. Kalau kita orang yang pintar, maka kita harus melihat bahwa ada orang bodoh dimaafkan amalnya karena kebodohannya, karena nggak tahunya. Sementara kita yang pintar banyak bicara tidak beramal. Kalau kita orang yang bodoh, kita harus melihat bahwa orang-orang pintar itu dengan amalnya, dengan ilmunya dia lebih sempurna karena dia beramal dengan ilmu. Sementara kita orang yang bodoh itu beramal tanpa ilmu. Dengan memiliki perasaan seperti itu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa sombong. Tidak ada celah bagi seorang untuk
bagi setan untuk membuat kita sombong. Itu tips dari Al-Ghazali agar kita selamat dari sifat kesombongan. Saya kira cukup itu. Mohon maaf, ini banyak sponsor tadi ya, ada sedikit hal yang konser sebentar tadi. Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Ini sampaikan. Kalau nggak ada, coba ini simulasi Pak. Panjenengan puasa sunnah, terus ada tamu. Nah, akhlak terbaik bagi pemilik rumah terhadap tamu adalah memuliakan tamu. Iya. Nah, memuliakan tamu itu diantara salah satunya adalah memberi hidangan. Jangan puasa sunnah. Lah tamunya tidak mau makan kalau jangan nggak ikut makan. Kira-kira gimana ini? Kira-kira apa? Dia puasa aja kan? Ya. Kalau puasa sunnah memang tidak bisa dibatalkan. Itu pun kalau masih ingin dapat pahalanya nggak usah dibatalkan dengan makan yang banyak sebelum. Ya. Woi, hormati tamu, makan saya kaget. Ya. Kalau ingin dapat pahalanya ya tetap makan tapi sedikit saja, hanya sekedar ingin menemani saja. Kalau puasanya fardu tidak boleh, tidak. Ya ngomong, aku puasa nyaur Ramadan, ngomong, bukan terus alasan hanya tamu kesempatan nokel, ya. Akhirnya merasa sudah nyaur padahal belum nyaur, nggak jadi nyaur itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, coba dengan camkan kata Rasul, saya lupa Arabnya ya. Rasul pernah bersabda, beliau mengatakan begini, puasa Ramadan itu bisa dibatalkan dengan syarat pembatalannya melalui alasan yang sesuai syar'i. Secara fikih begitu. Sehingga kemudian beliau mengatakan barang siapa yang berbuka padahal dia tidak punya hak untuk berbuka, alias mokel Pak. Mokel tanpa sebab syar'i, bukan safar, bukan sakit gitu ya. Ya kepingin mokel. Maka kata Nabi, tidak akan bisa dibayar puasa itu dengan ratusan hari. Saya studi. Bijak kapan kalau pergi mali kalau boleh nyarapi Pak, sampai lari. Jadi baru spontan ngomong ini. Ya. Jadi mokel itu harus ada syaratnya. Kita bisa mokel kalau safar, kita bisa mokel kalau sakit, atau alasan-alasan medis. Tapi kalau mokel suka-suka, ya pengen mokel karena pengen es campur gitu ya, maka itu tidak akan bisa dibayar puasa itu walaupun dengan ratusan hari. Makanya, lah gini kan logikanya lah. Terus buat apa ada kebolehan mokel karena safar, kebolehan mokel karena sakit, kalau suka-suka juga boleh mokel? Kan nggak logis kan? Gitu kan? Satu lagi ya, kita boleh mokel saat safar, boleh mokel saat sakit. Lah ini syariat yang mengatur seperti ini. Lah kalau boleh mokel karena suka-suka, lah buat apa ada peraturan tadi? Ya nggak usah dikasih peraturan tadi. Hanya gini aja, silakan mokel sauran gitu dong. Tapi tidak ada syariat dalam begitu. Silakan mokel kalau safar atau sakit atau udzur yang lain. Tidak ada yang suka-suka karena kepingin ini, kepingin itu, tidak ada. Dan itu di sahur pun tidak akan bisa tersahurkan. Nah ini banyak orang nggak tahu nih. Pokoknya kepingin mokel gitu aja, kepingin nanti disahuri gitu aja. Nah kecuali haid ya, kalau haid kan emang harus mokel kali itu, nggak sah puasanya. Nah, itu termasuk di antara yang syar'i. Ini persiapan Ramadan. Kurang saya ulang sih. Konten saya ingin sampaikan karena khawatir tidak ada takut lagi untuk menyampaikan saat sudah Ramadan. Nah, anak-anak kita itu dikasih tahu kan, mokel itu nggak bisa disahuri sampai hari berapa aja. Kalau karena alasan yang tanpa syar'i. Baik, itu nih pungkasannya dari saya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.